Pekerja dan pemberi kerja diimbau untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain sebagai kewajiban, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian, serta membangun masa depan pekerja yang lebih sejahtera. Namun rendahnya literasi, perubahan struktur ketenagakerjaan hingga keterbatasan finansial pekerja informal menjadi tantangan yang kini harus dihadapi dalam memperluas cakupan perlindungan program pemerintah tersebut. Untuk menjawab tantangan yang ada, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, serta berbagai instansi terkait. Digitalisasi juga terus digencarkan untuk memudahkan proses pendaftaran dan akses layanan bagi seluruh pekerja. Manfaat yang diterima peserta pun semakin lengkap, mulai dari perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, tabungan untuk hari tua dan pensiun, hingga perlindungan saat kehilangan pekerjaan. Berbagai manfaat ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi pekerja, sehingga mereka dapat bangkit setelah mengalami risiko dan tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Saudara, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak mendasar bagi setiap pekerja dan kewajiban bagi setiap pemberi kerja. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam melindungi diri dari risiko kecelakaan, kematian, serta bekal berharga bagi pekerja dalam mempersiapkan hari tua dan pensiun mereka, bahkan termasuk risiko kehilangan pekerjaan. Lalu sudah berapa banyak pekerja yang terlindungi oleh program ini dan bagaimana pemerintah mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Kami sudah bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Eko Nugrianto. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Mbak Eko. Ya, Pak Eko, hingga saat ini sudah berapa banyak pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Makasih Mbak Evo. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih ini diundang di Kompas TV gitu ya, terkait dengan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mungkin sebelumnya saya akan coba sampaikan ya bahwa perlindungan program jaminan sosial itu adalah hak setiap warga gitu ya, atau setiap pekerja, dan kita sebagai BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial kepada seluruh pekerja atau seluruh anak bangsa yang berkarya untuk bangsa ini. Nah, sampai saat ini, sampai 30 November kemarin, Mbak Ivo, peserta kita yang aktif gitu ya, membayar iuran itu ada di 45,8 juta gitu ya. Itu ada beberapa segmen, itu segmen pekerja formal yang kita kenal di tempat kami itu adalah pekerja penerima upah, itu ada sekitar 26,3 juta. Sementara untuk segmen pekerja informal yang kita kenal dengan pekerja bukan penerima upah itu adalah 12,9 juta, kemudian yang lainnya itu ada pekerja jasa konstruksi, itu yang membangun gedung-gedung itu adalah ada sekitar 5,8 juta, dan selebihnya ada pekerja migran Indonesia itu ada hampir 700.000 lah, seperti itu. Kalau kita bandingkan Pak Eko dengan total angkatan kerja Indonesia, masih ada gap ya yang harus dikejar. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar dalam memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini? Adakah semacam fokus atau strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan yang ada? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan angkatan kerja yang ada di Indonesia saat ini, itu ya sekitar hampir 131 juta, itu memang masih sangat jauh ya Mbak Ivo ya. Nah, tantangan kita adalah memang yang pertama itu ini adalah sebuah keniscayaan kalau kita kemarin dari Pak Renal Kasali ya, bahwa ada perubahan job title yang ada di pekerja formal. Itu yang akan digantikan oleh teknologi ya, seperti robot atau AI. Nah, sehingga banyak yang pasti PHK gitu dalam tanda petik, dan kemudian shifting ke BPU atau ke pekerja informal ya, atau yang kita kenal dengan gig worker gitu ya, atau freelance atau online shop dan sebagainya. Nah, di BPU ini yang memang kalau kita lihat dari anatomi datanya itu kan lebih dari 60 juta, itu yang memang menjadi tantangan kita. Nah, itu rata-rata mereka memang dalam tanda petik ya, itu mereka belum menjadi peserta karena memang mungkin gitu ya, literasi tentang jaminan sosial itu masih sangat minim mereka ya, sehingga awareness-nya itu juga sangat kurang. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah itu ya, misalkan provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya, itu terkait dengan jaminan sosial itu juga masih bervariasi gitu. Ada yang mungkin sangat kuat gitu ya, sehingga regulasi dan sebagainya itu
memperkuat gitu terkait perlindungan jaminan sosial. Tapi ada beberapa daerah itu yang masih kurang gitu. Nah, mereka biasanya kita berharap padahal biasanya ada insentif ya dari pemerintah daerah itu untuk membayari iuran program jaminan sosial untuk pekerja rentan, karena memang banyak pekerja rentan kita yang memang secara finansial dia tidak mampu, karena memang beberapa pekerja bukan penerima upah atau yang kita kenal dengan pekerja informal itu memang tingkat penghasilannya itu sangat bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu yang sehingga kadang mereka memang penghasilannya itu tidak cukup untuk membayar iuran gitu, karena untuk kebutuhan dasar pun juga nggak cukup. Itu sih kemudian juga, nah strategi kita adalah kita ingin mendorong itu pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa terkait dengan kebijakan dan implementasinya itu bisa memperkuat program jaminan sosialnya. Berarti Pak Eko bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung perluasan kepesertaan ini? Dan selama ini sudah seperti apa kerjasama yang sudah berjalan? Ya, jadi memang yang kita harapkan, ya, kan tadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga ada instansi terkait ya. Nah, pemerintah pusat kita berharap arah kebijakan nasional dari pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya, itu bisa melibatkan program-program jaminan sosial, misalkan terkait dengan regulasi ya, misalkan undang-undang, PP gitu ya, kemudian juga terkait dengan Perpres, Inpres, maupun juga beberapa peraturan yang terkait dengan pemerintah pusat itu bisa melibatkan program jaminan sosial. Nah, kemudian juga terkait dengan pemerintah daerah juga sama sebenarnya. Regulasi ya kita inginkan ada regulasi-regulasi di pemerintah daerah yang bisa mendukung terkait dengan program jaminan sosial. Misalkan Perda gitu ya, kemudian ada Pergub, ada peraturan bupati, peraturan wali kota dan sebagainya. Nah, kita juga berharap ada insentif juga gitu, Mbak. Jadi ada insentif dari pemerintah pusat misalkan terkait dengan dana bagi hasil misalkan seperti itu ya. Atau di daerah juga ada insentif untuk APBD itu untuk melindungi itu. Nah, yang instansi kita memang sekarang sudah kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, misalkan dengan Kementerian Dalam Negeri, itu kita berharap bahwa ada evaluasi terkait dengan memastikan untuk universal coverage jam sostek untuk bagi pemerintah daerah. Itu kan sudah ada di rencana pembangunan jangka panjangnya pemerintah maupun menengahnya itu ada terkait dengan universal coverage. Nah, itu juga dipastikan bahwa pemerintah daerah itu menuju ke sana itu, ke universal coverage itu. Beberapa digital layanan kita yang sudah running gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat yang terkait dengan program perlindungan jaminan sosial itu, misalkan untuk pemberi kerja, itu kita ada namanya aplikasi SIPP, itu adalah Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan. Nah, itu perusahaan bisa mendaftar dengan aplikasi itu. Bahkan kita bisa mendownload kartu digital, misalkan sudah selesai mendaftar. Ini yang sudah running ya Pak Eko, aplikasi running. Pelaporan ya. Dari perusahaan begitu? Ya, dari kita. Dari kita. Untuk yang pemberi kerja, untuk pekerja informal. Ini yang sudah running. Ada lagi pastinya ya, layanan atau inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nanti kita bahas Pak Eko setelah jeda. Dan saudara tetaplah bersama kami di Jurnal Merah Putih. Andre Taulani. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa Mas Andre. Oh, barang bukti saya sita. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Cemas. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih.
Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari di jam-jam berikut live di Kompas TV, didukung oleh Andre Taulani. Andre Taulani. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, Barang bukti saya sita. mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Anda masih bersama kami dalam dialog bersama Pak Eko Nugrianto selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi Pak Eko sempat menyebut ada beberapa aplikasi atau layanan yang menjadi unggulan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan. Ini yang sudah running. Ada lagi nggak Pak Eko? Ya, jadi sebenarnya itu kan diperuntukkan untuk pemberi kerja ya Mbak Ivo ya. Nah, sementara kan ada beberapa pekerja mandiri itu kan nggak ada pemberi kerjanya. Dia kan mandiri. Nah, kita punya namanya jaminan, kita punya jam sostek mobile atau kita singkat dengan JEMO. Nah, dengan JEMO itu sebenarnya peserta atau pekerja mandiri gitu ya, itu bisa mendaftarkan dirinya sendiri gitu melalui JEMO itu. Bahkan bisa nanti terkait informasi-informasi terkait dengan jaminan sosial ada di JEMO itu. Nah, nanti setelah daftar lewat JEMO itu bisa membayar dengan melalui mitra-mitra kita yang kita sudah kerjasama, misalkan melalui internet banking, mobile banking gitu ya. Ada OVO kita juga kerjasama, kemudian juga GoPay dan sebagainya, termasuk juga e-wallet dan sebagainya. Jadi itu yang bisa digunakan oleh pekerja mandiri, itu bisa. Nah, kita juga untuk pendaftaran dan pembayaran iuran itu juga kerjasama dengan mitra-mitra yang dengan mitra-mitra korporasi, misalkan dengan agen briling. Nah, itu bisa pendaftaran di daerah-daerah kan briling tuh banyak tuh. Nah, itu bisa menjadi tempat pendaftaran juga untuk peserta. Itu kita sudah host to host sama briling ya. Agen BNI, kemudian juga ada kita punya perisai namanya. Nah, perisai itu adalah agen penggerak jaminan sosial. Nah, itu adalah mitra kita yang kita bentuk. Jadi memang kita punya kontrol penuh terhadap perisai. Nah, itu yang seperti keagenan itu. Yang itu bisa juga untuk mendaftar. Itu juga ada aplikasi yang bisa digunakan untuk pendaftaran maupun untuk pembayaran iuran. Nah, kalau sudah terdaftar, apa manfaat yang didapatkan ketika pekerja ini sudah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, produk-produk kita itu sebenarnya bagus Mbak Ivo gitu ya. Program-program kita itu kita punya 5 program ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, ada jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja itu ketika peserta itu terjadi risiko kecelakaan kerja, itu pasti yang dipikirkan pertama kan untuk pengobatan perawatan. Ya. Nah, kita kerjasama hampir lebih dari 6.000 rumah sakit atau poliklinik di Indonesia, yang itu nanti ketika terjadi kecelakaan dia bisa dirawat di rumah sakit itu dan itu gratis. Semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, berapapun biayanya. Bahkan kita pernah menanggung sampai miliaran, itu ditanggung oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian kalau kita berharapnya kan setelah dirawat itu kan sembuh ya, Mbak Ivo. Nah, kalau misalkan ternyata dia dirawat tidak sembuh, cacat, kita juga ada santunan. Bisa sampai 56 kali upah. Jadi kalau upahnya misalkan 10 juta, bisa dapat 560 juta, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan meninggal, itu juga ada santunannya, itu bisa sampai 48 kali upah juga. Nah, itu pun juga nanti
putra-putrinya itu kita kasih beasiswa sampai lulus perguruan tinggi untuk 2 orang anaknya. Itu maksimal 174 juta. Nah, pada saat dirawat itu kan kadang tidak bekerja ya Mbak Ivo ya. Mereka kan nggak dapat penghasilan. Benar. Nah, itu penghasilannya kita ganti. Itu selama 12 bulan, itu ganti 100% upahnya, penghasilannya setiap bulan kita bayarin. Nah, nanti kalau misalkan sampai 12 bulan nggak sembuh, itu bulan berikutnya sampai sembuh itu 50% kita kasih. Itu untuk yang CKK. Nah, kalau yang CKM, kalau misalkan dia kepesertaannya lebih dari 3 bulan, itu kita kasih santunan 42 juta. Plus putra-putrinya, kalau kepesertaannya lebih dari 3 tahun, putra-putrinya juga kita berikan beasiswa sampai lulus perguruan tinggi, itu ya tadi ya, maksimal 174 juta. Nah, kalau jaminan hari tua kan memang dia mekanismenya tabungan. Jadi itu seluruh iuran yang disetor ke kami, plus ditambah dengan hasil pengembangannya, itu adalah manfaat yang kita berikan. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan ini setelah kita transformasi tahun 2014, itu kan memang kita tidak hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal. Itu yang tantangan kita tadi ya, sekitar hampir lebih dari 60 juta pekerja informal itu. Nah, itu kan sebagian besar memang masih dalam tanda petik itu rentan. Rentan kecelakaan ketika dia bekerja maupun rentan tidak bisa membayar iuran. Nah, itu yang kemudian kita melakukan kolaborasi ya, membentuk ekosistem perlindungan jaminan sosial yang melibatkan negara, pemerintah daerah gitu ya, kemudian juga perusahaan atau instansi terkait yang bisa melindungi pekerja rentan itu. Nah, saat ini kita sedang gencar-gencarnya gitu ya, kita melakukan kerjasama dengan Basnas itu, karena kita kemarin ada fatwa MUI, Mbak Ivo, yang perlu kita sampaikan ya, dia ada fatwa MUI di mana bahwa infak, sodakoh dan zakat itu bisa digunakan untuk membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja-pekerja yang memang perlu ya, bagi mustahik yang memang butuhkan untuk perlindungan itu. Nah, kita kerjasama dengan Basnas gitu ya, kemudian DMI, Dewan Masjid Indonesia, untuk bisa memberikan perlindungan program jaminan sosial bagi petugas keagamaan misalkan, atau bagi mustahik yang lainnya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang cukup tinggi kepada pengusaha atau pemberi kerja ya, atau yang pemberi kerja formal itu yang telah memberikan perlindungan kepada setiap pekerjanya. Tapi kita berharap itu data-datanya valid gitu ya, istilahnya memberikan perlindungan untuk seluruh pekerjanya gitu ya, bukan daftar sebagian gitu ya, kemudian juga upahnya juga real dilaporkan sebagian, kemudian programnya juga lengkap gitu ya. Nah, kita berharap juga untuk pekerjanya itu juga harus sadar juga gitu ya, bahwa terutama pekerja formal itu ya, harus artinya pastikan bahwa dia terlindungi atau dia menjadi peserta aktif gitu ya, karena kalau enggak nanti kalau terjadi risiko nggak dapat perlindungan gitu ya. Nah, kita juga berharap untuk pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, untuk bisa tadi memberikan banyak regulasi yang memperkuat perlindungan jaminan sosial. Yang kedua, mungkin bisa mengalokasikan beberapa fiskal baik negara maupun daerah untuk perlindungan gitu ya, melalui APBD lah, DBH dan sebagainya, seperti itu sih. Ya. Yang jelas dengan terdaftarnya di BPJS Ketenagakerjaan ini, setiap pekerja ini bisa bekerja lebih tenang ya Pak Eko, lebih fokus, sementara si pemberi kerja ini bisa menunjukkan semacam kepatuhan hukum dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya ini bisa meningkatkan produktivitas dan iklim kerja yang kondusif. Benar ya Pak Eko? Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Eko Nugrianto, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saudara, dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Jurnal Merah Putih hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Eko, terima kasih banyak.